Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Sobat Genre, selamat datang di podcast Cerita Kampus PKM Harmoni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, nama aku Imrat Solihah, bisa dipanggil Iim. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu maintaining reproductive health in college life. Nah, kita di podcast ini akan sedikit membahas bagaimana sih kepedulian mahasiswa tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana kesehatan reproduksi itu sendiri mempengaruhi mahasiswa itu. Nah, Sobat Genre, kenapa sih kesehatan reproduksi itu sangatlah penting? Kalau menurut aku pribadi ya, kesehatan reproduksi ini bukan cuma soal fisik, tapi juga menyangkut tentang kesejahteraan mental dan bagaimana pemahaman diri dan bagaimana kemampuan kita untuk bisa memutuskan sesuatu dengan bertanggung jawab. Namun sayangnya di kalangan mahasiswa ini masih kurang informasi akan hal itu dan masih sedikit tabu dan malu ketika membahas tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, untuk membahas hal itu, Sobat Genre, hari ini kita akan berbicara dengan dua narasumber hebat, yaitu Bapak Yunus Purwohadi, SPD MMPD dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Dan ada juga Kak Syakira Ailani SPSI, yaitu alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelum kita mulai, kita akan menyapa dua narasumber kita, yaitu selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak kan dari DP3 AKB ya Pak? Ya. Nah, boleh dijelasin nggak sih Pak? Mungkin ada beberapa Sobat Genre di sini yang masih belum paham apa sih DP3 AKB itu dan apa sih tugasnya DP3 AKB tersebut? Baik, terima kasih Pak. Jadi DP3 AKB itu adalah sebuah organisasi perangkat daerah yang berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Jember yang tugas pokoknya adalah memberikan sosialisasi, kemudian memberikan sebuah pelayanan pada masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, serta di keluarga berencana. Nah, di perlindungan anak itu ada kita ada DP2 DP2 jadi untuk yang anak-anak yang masalah, kemudian itu bisa dilayani oleh kita, pendampingannya kita sampaikan nanti ke tanah hukumnya, kemudian juga kalau di keluarga berencana kita menangani mulai orang sebelum menikah sampai orang itu sudah lansia, itu menjadi tugas pokok kita, terutama nanti di pemberdayaannya dan peningkatan ketahanan keluarga. Begitu. Kalau Bapak Yunus sendiri itu di DP3 AKB itu menghandle di bidang apa Pak? Kebetulan saya seorang penyuluh KB, jadi kebetulan saya juga bertugas di Kecamatan Sumber KB dan sebagai koordinator penyuluh KB. Jadi saya bertanggung jawab di wilayah Kecamatan Sumber KB terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan dan pengembangan keluarga yang ada di Kecamatan Sumber KB. Nah, kalau boleh tahu Pak, di Sumber Jambe ini sendiri gimana Pak? Itu tentang kepedulian tentang kesehatan reproduksi itu apakah sudah mumpuni atau masih seperti apa Pak? Baik, jadi untuk PR besar bagi kita memang sekarang itu terutama untuk adik-adik remaja tentang kesehatan reproduksi ini memang masih sangat-sangat perlu terus ditingkatkan karena kepedulian adik-adik, anak-anak terhadap kesehatan reproduksi masih sangat rendah sebenarnya, terutama bagaimana dia mengolah dirinya, kemudian mempersiapkan dirinya memasuki masa puber dan sebagainya, karena kan ada stigma-stigma dan kemudian ada rumor-rumor di masyarakat kalau orang sudah bermenstruasi itu harus begini dan sebagainya. Ada sesuatu yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dipersiapkan, atau sesuatu pengetahuan di masyarakat juga di keluarga tentang kesehatan reproduksi. Mohon maaf, karena pendidikan seksual terutama berkaitannya dengan kesehatan reproduksi masih dianggap tabu di masyarakat kita, terutama di masyarakat pedesaan itu mendianggap sesuatu yang tidak boleh dibicarakan, padahal itu sesuatu ilmu yang harus diketuai oleh
Betul, itu sangat penting ya Pak. Sangat-sangat penting. Nah, itu dari usaha dari DP3AKB sendiri itu Pak, untuk bisa mengedukasi masyarakat Sumber Jambi sendiri atau mungkin masyarakat luas Jember gitu ya, itu seperti apa Pak? Baik, jadi untuk mengedukasi masyarakat tentang kesadaran reproduksi, kemudian juga pendidikan seksual, kita selaku penyuluh KB selalu menyampaikan setiap pertemuan, setiap kesempatan, baik itu di kelompok-kelompok kegiatan yang kita punya dari BKB, BKR, BKL, PIKM, kemudian PIKR itu, kemudian dari BPKS, apa kegiatan-kegiatan lain yang memang diminta oleh desa misalnya, atau PKK, kita selalu menyampaikan itu bahwa kesehatan reproduksi itu harus diketahui oleh masyarakat dan terutama untuk anak-anak. Apa yang harus dipersiapkan oleh kepada anak-anak kita dan sebagainya, itu memang itu setiap kesempatan itu, dan itu semua jadi tidak hanya harus ada anggaran melakukan, tidak, tapi itu merupakan porsi juga dari teman-teman penyuluh KB dan kader kita di lapangan untuk menyampaikan edukasi. Berarti lebih ke sosialisasi. Lebih kepada sosialisasi. Itu sering nggak Pak untuk sosialisasi? Setiap kesempatan pasti. Setiap kesempatan. Pertama teman-teman kita di lapangan, kader-kader kita itu setiap saat pasti akan menyampaikan. Di acara-acara apa Pak biasanya itu? Kalau di kita setiap kesempatan, misalnya seperti kemarin kita mengadakan sosialisasi penyuluhan bahaya narkoba dan pergaulan bebas, itu kami juga sampaikan. Rapat pleno PKK juga kita siapkan pertemuan kegiatan, kelompok kegiatan itu juga kami siapkan juga. Karena sekarang dengan penanganan stunting ini kita di desa punya namanya tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga ini juga kami berikan dasar, berikan pengetahuan tentang bagaimana memberikan edukasi terkait dengan stunting, juga terkait kesehatan reproduksi di masyarakat. Baik, berarti cukup banyak kesempatan yang ini ya. Insya Allah begitu. Nah, kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Kak Syakira. Selamat pagi Kak Syakira. Pagi. Gimana kabarnya Kak? Oh, baik. Nah, kan Kak Syakira ini adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi Unmu Jember dan lulus tahun 2024, betul ya Kak? Betul. Nah, boleh tahu nggak Kak, resolusi Kakak dan kesibukan Kakak saat ini itu apa? Oke, untuk setelah kelulusan ya. Jadi setelah kelulusan itu pastinya kalau untuk fresh graduate itu kan kita lagi cari-cari kerja. Nah, sembari mencari kerja, saya juga ikut salah satu berkolaborasi dengan salah satu CV SDM sebenarnya Bapak. SDM ada CV Insani untuk mengembangkan SDM di suatu industri. Nah, selain itu juga saya mengembangkan produk atau bisnis saya di bidang F&B. Jadi ya bergulir itu terus dan tetap saya berjalan di organisasi saya yang masih di kampus, yaitu Taekwondo. Oh, itu Taekwondo. Kalau boleh tahu tuh Kak, nah F&B tadi tuh apa produknya? Saya ada makanan, ada kue basah, juga ada kayak makanan tradisional lah seperti kayak mie ayam, terus habis itu ada juga nasi-nasi yang biasanya memang saya produksikan, jadi saya jual online ataupun offline seperti itu. Berarti lebih ke makanan berat gitu ya? Iya, betul gitu. Kalau tadi apa namanya di CV Pita Insani. Itu bergerak di bidang apa? Itu sebenarnya bergerak di bidang perekrutan ya. Jadi kayak ada kayak misalnya berkolaborasi dengan satu perusahaan, itu kayak perekrutan SDM. Kita juga memberikan workshop atau penyuluhan mengenai pembuatan CV, rekrutmen yang berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan pencari pekerjaan seperti itu. Jadi lebih ke industri seperti itu. Oh gitu. Berarti dibimbing atau gimana? Kita sebenarnya seperti PT, kayak misalnya perusahaan ingin mencari karyawan nih, karyawan kita bisa menggunakan jasa kami untuk melakukan tes psikologi seperti itu. Tapi di luar itu juga kita juga melayani seperti halnya konseling sebenarnya karyawanku ini gimana sih kayak gitu. Aku lebih cocok bekerja di bidang apa seperti itu. Oh begitu. Oke. Nah, Sobat Genre, for your information nih. Kak Syakira ini adalah mahasiswa berprestasi di Fakultas Psikologi Unmu Jember. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, prestasi apa saja sih yang sudah Kakak torehkan selama Kakak berkuliah ini? Sebenarnya kalau untuk mahasiswa berprestasi sendiri saya juga kaget ya gitu, karena mungkin selama masa perkuliahan ini mungkin bisa bilang
prestasi saya sebenarnya lebih banyak di non akademiknya daripada di akademiknya. Seperti kejuaraan taekwondo tingkat nasional, provinsi, terus setelah itu juga saya pernah menjuarai juara satu tari tradisional bersama tim saya, juara satu tingkat internasional. Ada 5 negara waktu itu diadakan 2D. Selain itu juga mungkin saya pernah menjuarai bersama tim saya juga PKMK tingkat Fakultas Psikologi juara 1 juga, seperti itu. PKMK tadi tuh Kak, Iya. itu apa tuh Kak? Pekan Kreatif Mahasiswa Kewirausahaan yang biasa mungkin ada di sini atau teman-teman psikologi itu sudah familiar dengan PKM yang biasa kita PIMmu PKM itu. Oh iya. Oh gitu. Kalau misalkan yang tadi tuh Kak, tari tradisional macam apa ya Kak? Tari tradisional di sini waktu itu kita kalau nggak salah itu kita menampilkan salah satu tari tradisional khas Jember, asli Jember. Itu kita ya khusus tari-tari tradisional, misalnya dari Kabupaten Jember kayak ada Samper Sarong, terus ada Petik Laut, seperti itu. Itu yang saya tampilkan waktu di perlombaan tingkat internasional. Kebetulan waktu itu perlombaan bersamaan dengan konferensi internasional mengenai psikologis alam. Jadi membahas mengenai bagaimana sih alam itu mempengaruhi psikologis manusia. Itu diselenggarakannya di mana? Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oh gitu, berarti itu sudah dari luar-luar juga ya Kak? Iya, kebetulan itu konferensi 5 negara yang memang salah satunya dari Indonesia. Ini ada psikologi Muhammadiyah Jember, ada UAD, ya itu setahu saya, dan ada Thailand, ada dari dulu saya lupa, Vietnam dan lain sebagainya. Masya Allah, berarti sangat besar ya acaranya. Ya. Nah itu kan dari non akademiknya. Tapi kalau dari akademiknya itu mungkin bisa sebut ya, kalau dari akademiknya saya tidak pernah mendapatkan peringkat pertama untuk nilai IPK, tapi alhamdulillahnya selama saya berkuliah di sini saya tidak pernah memiliki IPK di bawah 3,5. Jadi lebih ke 3,5, alhamdulillah. Nah, kalau acuan Kakak sendiri nih untuk tetap berprestasi itu apa? Ajuan saya itu prestasi pertama adalah selain membanggakan orang tua ya, itu pastinya ya. Yang kedua adalah mengembangkan skill yang saya miliki, seperti itu. Mengembangkan skill. Nah, boleh tahu nggak sih Kak tips and trick juga bisa di-spill ke sobat-sobat genre nih untuk tetap berprestasi di tengah kesibukan Kakak? Kan tadi kan Kakak dibilang ada juga kegiatan organisasi, kegiatan FNB dan lain sebagainya nih. Nah, gimana sih Kak untuk tetap bisa berprestasi di tengah kehektikan itu dan juga dengan distraksi-distraksi yang ada gitu? Ya mungkin pertama ya, sebagai mahasiswa kita tuh harus tahu memanajemen waktu kita gitu. Itu yang pertama yang penting, karena terutama di Fakultas Psikologi kita memiliki banyak tugas yang memang harus kita selesaikan, laporan-laporan, praktikum. Ya tidak, kalau misalnya kita tidak bisa memanajemen waktu yang kita miliki dengan kegiatan organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di luar mata kuliah, itu akan menjadi salah satu masalah untuk diri kita sendiri. Nah, caranya yaitu pertama kita harus punya manajemen waktu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membedakan ini lebih penting yang mana sih antara kegiatan fakultas atau kegiatan mata pelajaran kita atau mata kuliah kita dengan kegiatan yang ada di luar, seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa memanage itu akan menjadi dampak buruk bagi kita. Mungkin berpengaruh ke nilai kita, berpengaruh ke bagaimana psikologis kita, bisa-bisa kita stres kalau kita kebanyakan kegiatan juga disambi dengan mata kuliah yang begitu banyak dan hektiknya, itu akan menimbulkan stres tersendiri untuk kita, seperti itu. Berarti lebih ke prioritasnya dan manajemen waktu itu ya Kak? Iya, betul. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, apa sih distraksi atau hambatan yang paling sering muncul dan menjadi yang mungkin paling besar kali ya pada saat pembelajaran di perkuliahan itu? Kalau distraksinya yang paling besar itu sebenarnya kesehatan ya, kesehatan fisik dan mental yang kita miliki. Karena kalau misalnya kita tidak sehat secara mental, tidak sehat secara fisik untuk menerima pembelajaran, itu akan kurang efektif, seperti itu. Jadi distraksi yang terbesar adalah kesehatan atau diri kita sendiri. Kesehatan ya Kak. Nah, ngomong-ngomong kesehatan nih, kesehatan reproduksi apakah juga menjadi salah satu distraksi ya Kak dalam pembelajaran itu?
Betul. Salah satunya adalah kesehatan reproduksi. Bagaimana sebenarnya kita tahu kesehatan reproduksi itu kan mencakup sangat luas ya. Iya. Terutama mungkin kesehatan reproduksi di kalangan mahasiswa itu seperti yang tadi mungkin Bapak sempat katakan bahwa kita tuh sebenarnya masih tabu dengan kesehatan reproduksi. Kita anggap sebagai malu seperti itu ya. Betul. Tapi sebenarnya itu yang sebenarnya harus penting kita bahas karena apa? Kesehatan reproduksi itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berperilaku, akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, terutama mungkin kesehatan reproduksi itu akan mempengaruhi psikologis manusia. Jadi kalau misalnya kesehatan reproduksi kita kurang baik, itu akan berpengaruh bagaimana cara kita berpikir atau psikologis kita mungkin bisa jadi cemas, stres dan lain sebagainya. Berarti menurut Kak Syakira itu kesehatan reproduksi sangat penting gitu ya? Penting banget untuk mahasiswa. Nah, kalau menurut Kakak nih, selama Kakak kuliah, gimana sih kepedulian mahasiswanya tentang kesehatan reproduksi itu sendiri? Oke, jadi untuk kepedulian mahasiswa yang di lingkungan saya terutama ya, mungkin kurang lebih banyak sih yang masih tidak terlalu mementingkan mengenai kesehatan reproduksi. Contohnya seperti yang kita tahu aja ya, mungkin di kalangan mahasiswa itu sudah tidak asing lagi dengan mohon maaf untuk hubungan seksual yang masih belum sah seperti itu, seksual bebas seperti itu akan menjadikan salah satu faktor untuk kesehatan reproduksi yang paling besar untuk di kalangan mahasiswa. Dan itu saya jumpai di lingkungan saya, beberapa mahasiswa itu tidak terlalu mementingkan itu, hanya mementingkan kesenangan pribadi. Akhirnya tidak memikirkan untuk bagaimana sih atau bahaya apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan hal seperti itu. Dan itu akan berdampak ke kesehatan reproduksi. Berarti hanya mengedepankan kesenangan gitu sendiri, tidak memikirkan efek dampak ke belakangnya. Iya, betul. Nah, Pak, kan Bapak sendiri juga mengatakan bahwa ini sangatlah tabu dan betul-betul terjadi gitu di mahasiswa tuh, karena ini sangatlah tabu gitu. Bahkan untuk konsekuensinya saja itu sangatlah tidak dipentingkan, hanya mementingkan kepuasan saja. Nah, gimana sih Pak caranya agar kesehatan reproduksi ini tidak menjadi suatu hal yang tabu di masyarakat? Yang pertama yang memang harus dilakukan adalah edukasi. Edukasi memang banyak tantangan, mengedukasi sesuatu yang dianggap tabu itu memang banyak tantangan, tetapi itu perlu dan harus dilakukan. Karena kalau tidak pernah dilakukan, kapan kita akan memulai? Jadi memang harus dimulai. Dan perlu disadarkan kepada masyarakat bahwa pendidikan seksual itu memang harus dilakukan sejak dini. Kenapa? Kalau tidak dilakukan sejak dini, anak-anak tidak mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak. Contoh sekarang, kalau anak mulai dari kecil sudah tidak kita ajari, tidak berikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, terutama pendidikan seksual misalnya, apa yang boleh dipegang oleh orang, betul. Tidak boleh dipegang oleh orang. Yeah. Nah itu kan mulai dari kecil, karena kalau tidak begitu mereka terbiasa dianggap biasa. Sesuatu yang tidak baik dianggap biasa ini yang kadang-kadang menjadi pemicu. Betul. Kemudian yang kedua memang terutama dalam masyarakat ya, masyarakat juga perlu diberitahu juga apa sih step by step untuk pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual itu setiap jenjang umur ini boleh apa yang tidak, itu harus selalu kita edukasikan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya juga adalah kita harus betul-betul bisa memanfaatkan akses layanan kesehatan, baik kesehatan terutama karena ini di psikologi, adik-adik juga harus bisa memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di sini. Betul. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam suatu tidak menafikan adik-adik ini sudah karena itu suatu yang lumrah, senang kepada lawan jenis dan sebagainya. Relationship-nya ini memang harus betul-betul sehat gitu. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang sehat, maka manfaatkan layanan kesehatan, entah itu di kliniknya, entah itu di konsultasi dengan psikolog yang ada di sini dan sebagainya. Itu harus dimanfaatkan, dan itu harus betul-betul menjadi sesuatu yang bisa difungsikan oleh adik-adik, sehingga dengan demikian pengetahuan mereka tentang apa yang dialami oleh dirinya itu bisa diketahui. Kemudian ketiga, komunikasi. Nah, komunikasi yang baik. Saya selalu berharap komunikasi antara anak dengan orang tua ini harus betul-betul kuat, bonding ya, harus ada bonding dengan orang. Dan kalau mungkin orang tua kita memang keterbatasan pengetahuannya memang untuk
membangun komunikasi dengan anak itu kurang, maka kita selaku mahasiswa ini yang sudah tahu, saya harus menciptakan bonding nih, maka adik-adik yang harus mempunyai inisiatif untuk menjalin komunikasi. Itu komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan teman juga perlu. Jadi kita menciptakan sesuatu hubungan dengan teman yang baik itu perlu. Karena tidak untuk kemungkinan kita jauh dari orang tua, dari keluarga, maka yang menjadi tempat kita untuk bercerita kepada teman. Tetapi dalam tanda kutip teman yang harus betul-betul bisa memberikan sesuatu yang positif, nilai positif kepada kita. Kemudian juga mungkin dengan teman spesial kita itu juga perlu ada komunikasi yang baik, karena sesuatu yang komunikasi tidak dikomunikasikan dengan baik ini juga menjadi sesuatu yang bermasalah nantinya. Iya, betul. Mungkin hubungannya kebablasan katanya Mbak Akira tadi. Betul. Jadi kalau kita menciptakan sebuah hubungan itu sudah harus ada sesuatu yang harus disetujui nih dari awal. Ini yang boleh, ini yang tidak. Iya, betul. Komitmen ini harus kita jaga. Komitmen bisa terjadi karena komunikasi yang baik. Gitu. Nah, kemudian juga pencegahan. Jadi kita juga harus melakukan pencegahan dari dalam diri kita. Entah itu dari perkataan, entah itu dari perbuatan, entah itu dari busana, itu juga harus menjadi sesuatu yang harus kita care kepada diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian sesuatu yang menjadi pemicu itu bisa kita tangkal. Yang kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial yang dimaksud di sini adalah kita harus terbuka untuk mencari sesuatu yang memang diperlukan oleh kita, terutama dengan kesehatan reproduksi ini. Artinya apa? Kita harus banyak mencari literatur, kemudian membaca yang berkaitan dengan itu, sehingga dengan demikian dan itu memerlukan sebuah lingkungan yang bisa untuk kita terus untuk mencari sesuatu yang baik, untuk sesuatu pengetahuan kita. Nah, dukungan seperti ini mau tidak mau dan suka tidak suka harus kita cari. Kita tidak bisa menunggu, tapi kita harus mencari. Kalau memang tidak ada, ya kita harus bentuk, tentunya dengan istilah anak-anak sekarang dari circle-nya yang baik itu seperti apa. Nah, ini circle ini butuh penting. Kenapa? Karena inilah yang nanti akan membantu mengingatkan kita. Karena kadang-kadang kita tidak dapat dari diri kita, tapi dari teman yang kita dapat. Betul. Nah, ini yang perlu kita selalu kita jaga. Kemudian juga seperti katanya Pak Syakira, tidak menutup kemungkinan living together itu pasti ada. Iya, betul. Tidak menutup kemungkinan dimanapun namanya di lingkungan itu pasti ada living together pasti. Nah, ini yang harus kita mungkin untuk menghilangkan itu susah ya, tapi meminimalisir ini. Iya. Meminimalisir ini yang karena memang tidak menutup kemungkinan yang disampaikan Mbak Syakira tadi. Iya, betul. Lingkungan ini yang memang harus kita bentuk. Dan kita mencari circle-nya ini lah yang harus ada. Jadi itu salah satu mungkin yang harus dilakukan oleh adik-adik, terutama mahasiswa, untuk bagaimana kita menjaga salah satunya menjaga kesehatan reproduksi. Nah, berarti kesehatan reproduksi itu benar-benar harus diomongkan dan diedukasikan sejauh mungkin ya, Pak? Sejauh mungkin dan sesuai dengan jenjang-jenjang itu tadi ya, Pak? Batasan-batasan umur itu perlu diperhatikan karena mungkin di jenjang umur ini memang itu memang masih belum waktunya, tapi di umur setelah ini dia memang itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan itu memang harus disampaikan kepada anak kita sehingga anak ini tahu, oh ini boleh, ini tidak. Iya, betul. Nah, itu juga berarti lingkungan itu juga sangat berpengaruh, entah itu dalam lingkungan keluarga yang sangat keluarga inti yang dari antara anak dan orang tua, keluarganya sendiri dan pertemanan, bahkan lingkungan sosial tuh emang harus semuanya bekerja sama ya Pak, untuk bisa membentuk itu. Tidak bisa berdiri sendiri, karena semua itu kita makhluk sosial, kita semua harus memiliki dukungan dari semua lapisan ya, dari semua sektor. Sehingga kalau mungkin memang yang paling utama itu memang di lingkungan keluarga. Betul. Lingkungan keluarganya harus kuat dulu. Iya, betul. Artinya bonding dengan orang tua, kemudian orang tua juga open minded terhadap hal-hal itu. Dan betul. Nah, ini tugas kita. Karena mungkin seperti yang kata tadi, kalau orang tua kita memang masih belum open minded, maka kita yang harus bisa mendorong itu.
Ya harus mendorong itu bahwa ini loh yang harus dilakukan orang tua. Dan mungkin tidak bisa ke orang tua kita, tapi mungkin pada tetangga kita, lingkungan sekitar kita, itu yang harus kita lakukan. Betul, baik. Nah, sebenarnya untuk apa namanya yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi sendiri itu sebenarnya bagaimana sih, Pak? Jadi gini, kesehatan reproduksi itu sebenarnya yang harus saya paling gampangnya begini. Kesehatan reproduksi itu yang harus dilakukan dari awal itu ya itu tadi, penanaman pendidikan seksual kepada anak. Itu fondasinya dari kesehatan reproduksi. Karena nanti kalau sudah berkembang kesehatan reproduksi berikutnya kan bagaimana seorang perempuan itu mengalami menstruasi dan sebagainya. Ini dasarnya ini dulu loh yang harus dikuatkan. Jadi pendidikan seksualnya ini yang harus memang dikuatkan. Karena kalau tidak menjadi suatu kebutuhan. Jadi mungkin kesehatan reproduksi ini nantinya harus menjadi suatu kebutuhan. Kalau menurut saya kira. Jadi kebutuhan bagi keluarga. Karena kalau tidak begitu anak-anak seperti sekarang kesehatan reproduksi, anak-anak tidak care terhadap bagaimana, mohon maaf ya, kalau misalnya seperti anak remaja sudah menstruasi, apa yang harus dilakukan pada waktu menstruasi, anak terutama di waktu awal-awal menstruasi, ini kan betul-betul harus ada edukasi. Nah edukasinya mana? Pendidikan seksual itu tadi. Kemudian dari anak-anak yang kalau sudah meningkat, apa yang tidak boleh dilakukan dalam berhubungan, artinya berhubungan misalnya dengan teman, karena salah sedikit berhubungan pertemanannya mungkin bisa saja sekarang yang paling mengintai walaupun ini tidak naik lagi, tidak menjadi sebuah tren sekarang, tapi yang bisa ini menjadi sebuah fenomena gunung es, HIV/AIDS. Iya, betul. Dan ini semuanya dari pendidikan seksual yang dalam sebenarnya pendidikan seksual itu tidak terlepas sama sekali dengan kesehatan reproduksi. Jadi itu menurut saya. Sangat berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Kehidupan selanjutnya juga. Iya, karena ini terutama di HIV/AIDS. HIV/AIDS itu seakan-akan kita ketika mendengar sekarang kasus HIV/AIDS yang sudah koda berapa di lingkungan kita tidak pernah tahu. Tetapi itu kalau kita telusuri lagi jejaknya, saya yakin banyak. Betul. Nah, ini kan kepedulian kita terhadap itu yang harus kita tingkatkan. Betul. Nah, kan tadi sudah ada dampaknya dari lingkungan itu kan ke masa depannya individu juga, itu kan juga ada ya Pak. Nah, untuk ke ke sisi psikologisnya Mbak, menurut Mbak ini ada nggak sih kesehatan reproduksi ini hubungannya dengan sisi psikologis individu atau mungkin lingkungan atau mungkin gimana? Oke, kalau kita bilang ada atau tidak itu pasti ada ya. Semua tuh yang ada di diri kita akan saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kesehatan reproduksi yang kita miliki itu buruk, akan seperti tadi saya bilang di awal itu akan mempengaruhi bagaimana kesehatan psikologis kita terutama kesehatan mental kita. Sebagai contoh nih saya ambil seorang wanita itu kan memiliki masa periode menstruasi dalam 1 bulan. Nah, menstruasi itu bermacam-macam. Ada PMS, ada PMDD. Nah, kalau misalnya PMS ini adalah salah satu masa di mana wanita itu mengalami menstruasi itu kan pasti otomatis kan ada kayak gangguan kecemasan, terus habis gitu kita juga ada perubahan emosi, suasana hati. Nah, kalau misalnya dikatakan apakah ada berkaitan dengan kesehatan reproduksi kita, sebagai contoh gini, kalau misalnya kesehatan reproduksi kita, menstruasi kita lancar, itu akan berdampak ke diri kita untuk rileks, tenang, mungkin meminimalisir emosi yang tidak stabil ketika datangnya menstruasi itu sedikit. Nah, berbeda dengan seseorang yang tidak menjaga kondisi reproduksinya dengan baik, itu akan dia akan cemas nih, misalnya kok saya ini nggak menstruasi ya, kok saya tidak waktunya datang bulan ini kok saya tidak datang bulan, itu akan menyebabkan depresi ataupun kecemasan di diri kita sendiri. Nah, itu menurut saya itu sangat-sangat berdampak untuk kesehatan mental atau psikologis manusia sendiri mengenai kesehatan reproduksi. Dari perilaku, berarti lebih ke perilakunya tadi ya Mbak? Iya. Yang awalnya ceria, kalau misalnya ada permasalahan nih jadi lebih banyak pikiran. Worry gitu, akan worry dengan apa sih, kenapa kok seperti ini, dia akan memikirkan overthinking, lebih ke overthinking ya, kok seperti ini, kenapa, dan sebenarnya itu juga berkaitan dengan kesehatan fisik yang kita miliki. Jadi kalau misalnya fisik kita ini contohnya ya, orang
obesitas itu akan berdampak ke kesehatan reproduksinya. Contoh, misalnya orang obesitas itu akan cenderung lambat dalam siklus menstruasinya. Dia akan mengalami gangguan-gangguan, misalnya keterlambatan, atau enggak bisa dalam 1 bulan itu mengalami 2 kali masa datang bulan. Nah, itu akan berdampak ke kesehatan mental kita seperti itu. Berarti antara pola hidupnya, Betul. terus habis itu kesehatan reproduksi dan perilaku psikologis itu semuanya Saling berkaitan. saling berkaitan. Berarti sangat-sangat kompleks ini ya Betul. hubungannya.